Ini berikutnya terkait dengan masa lalu pasangan, Ustaz. Kita kan sama-sama tahu ya, Ustaz. Jadi masa lalu pasangan ini adalah rahasia, kita nggak perlu bongkar-bongkar, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau masa lalu pasangan kita itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui, Ustaz, dan batasannya itu mengenai apa yang perlu kita ketahui terkait masa lalu dari pasangan kita, Ustaz? Ini harus jelas dulu apa yang perlu dia ketahui gitu. Kalau yang perlu dia ketahui misalnya tentang kerabat suami yang belum dikenal, atau kerabat istri yang belum dikenal, gitu kan? Mungkin. Yang dilarang dalam syariat adalah kita menanyakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang pernah dia lakukan. Nggak boleh suami bilang sama istrinya, kamu pernah berzina nggak? Atau istri bilang sama suaminya, kamu pernah berzina nggak? Ini seakan-akan menodong orang untuk mengaku pernah buat dosa. Itu nggak boleh. Tapi kalau informasi tentang pendidikannya, informasi tentang keluarganya, informasi tentang kegiatan yang pernah dia lakukan, pengalaman hidupnya, gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang dilarang itu adalah menanyakan tentang maksiat yang pernah dia lakukan. Karena ini akan membuat orang terpojok. Dan akhirnya dia kalau ungkapin pun, tadinya Allah sudah tutupin, dia ungkapin. Kan salah satu yang dilarang adalah tidak boleh menceritakan dosa. Kan gitu. Tidak boleh menceritakan dosa, ya. Itu bagian daripada dosa besar, makan. Sengaja membuka dosa yang pernah kita lakukan, ya. Mungkin di sini lebih kepada kayak ta'aruf gitu, Ustaz. Jadi ta'aruf, dia mau cari tahu masa lalu pasangannya seperti apa, seperti itu. Secara global saja. Secara global saja. Kalau dia, ini kan tadi yang awal antum bilang istri sudah jadi pasangan. Iya. Kalau antum bilang ta'aruf itu berarti itu sebelumnya. Sebelum. Kalau sebelumnya pun kita secara global saja. Tidak perlu kita cari tahu ini orang pernah berzina nggak sih? Ini orang pernah begini? Tidak perlu, bukan itu yang perlu kita cari tahu. Cari tahu keluarga dia dan lingkungan dia. Udah cukup. Setelahnya kita istikharah. Saya pernah sampaikan tata cara ta'aruf Islami, cara kita untuk melangkah menikah tanpa harus pacaran. Bagaimana caranya? Maka perhatikan poin-poinnya, ada 4. Yang pertama, nazar syar'i, melihat yang dibolehkan. Jadi ikhwan kita di sini, datangi akhwat itu di rumahnya, ada walinya, lihat dia. Lihat wajah dan telapak tangan. Wajah mewakili setengah badan, telapak tangan mewakili setengah yang tersisa. Maka cukup itu. Jadi nggak perlu kita mencari tahu lebih daripada itu. Itu yang pertama. Dan ini relatif ya. Beda-beda, masing-masing orang beda. Mungkin si A melihat itu cantik, si B belum tentu lihat cantik, misal. Makanya disuruh lihat. Dan di sini juga saya perlu ingatkan, jangan terpukau dengan foto. Foto itu bisa diedit. Nazar syar'i, lihat langsung. Ada kejadian seorang ikhwan, dia terus saja dikirimkan foto oleh calon istrinya, kemudian dia sampai melamar tidak pernah ketemu. Setelah masuk ketemu di malam pernikahan, dia kaget gitu. Ternyata beda dengan apa yang dia lihat selama ini. Dan itu juga banyak diakui oleh sebagian ikhwan yang mereka pergi melihat nazar syar'i pun, mereka datang lihat di depan walinya perempuan itu, ternyata beda dengan foto yang sudah dikirimkan sebelumnya. Jadi yang pertama dari 4 hal bagaimana kita bisa menikah tanpa harus pacaran. Yang pertama nazar syar'i, melihat. Datang langsung di depan ayahnya, walinya, bukan berduaan ya. Kemudian ngobrol sama dia. Dan ditanyakan pertanyaan umum, bagaimana kalau jadi istri? Apa yang akan dilakukan untuk merawat rumah, untuk menghibur suami, untuk mendidik anak, bisa masak atau tidak, suka nata rumah atau tidak, tanya secara umum. Dengarin suaranya dia ngomong, ya dengarin bagaimana pikiran, cara dia berpikir untuk mengatur program ke depan. Nah itu nazar syar'i. Yang kedua, kenali keluarganya. Ini boleh kita cari tahu keluarga ayahnya, keluarga ibunya. Seperti apa secara umum. Karena ada keluarga-keluarga itu teman-teman sekalian terkenal, wah ini keluarga berpendidikan, ya.
Oh itu keluarga siapa? Oh keluarga baik-baik tuh. Orang begitu. Ada juga orang langsung ditahu. Keluarga si fulan, oh keluarganya preman semua tuh. Misal. Atau pengangguran, kita sudah punya gambaran. Secara umum saja. Kemudian yang ketiga adalah kenali lingkungannya. Lingkungan. Tanya dia pada saat lagi ta'aruf itu. Kira-kira kalau weekend, lagi liburan, Jumat, Sabtu, Ahad atau Sabtu, kamu buat apa saja? Anda ini buat apa saja? Oh saya biasa ke diskotik, saya ke bar, saya ke karaoke. Atau dia bilang, oh saya punya orang tua yang saya bakti. Oh saya hadir di majelis ilmu. Oh saya menyusun buku. Nah kita sudah bisa ambil satu kesimpulan. Baru yang keempat istikharakan saja. Istikharah cukup 2 rakaat. Gak usah lama-lama. Ada sebagian ikhwan dan akhwat tidak faham masalah ini. Sholat istikharah sampai berminggu-minggu. Untuk apa? Sholat istikharah sekali 2 kali cukup. Nunggu mimpi Dan biasanya, tidak Ustaz. harus mimpi. Ya, tidak harus mimpi. Jadi setelah istikharah merasa ada kecenderungan, melangkah. Jalan saja. Nanti setelah akad nikah baru pacaran. Safar sama-sama, ke hotel sama-sama, belanja sama-sama, cumbuan, saling mengenal lebih dalam. Nah itu, seperti itulah.